Kamu bisa tunjukkan Tuhan itu mana? Bisa tidak? Mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau Islam sekalipun, aku minta bukti. Apakah kalian bisa membuktikan itu? Mana Tuhan? Bisa nggak kalian? Kalian buktikan, bisa nggak? Jangan cuma ngomong Islam garis lurus, Islam garis lurus, revolusi akhlak. Aku tanya sama kalian orang sedunia, buktikan sama saya mana Tuhanmu. Tuhan itu di sini, Tuhan nih. Ini Tuhan, nih Tuhan nih, Tuhan. Nih, matamu biar pada melek semua. Nih aku Tuhan, aku ngaku Tuhan sekarang. Jadi ketika Allah ditanya, kemudian ditanyakan melalui Rasulnya, siapa nama Tuhanmu? Mustahil ada kalimat yang mengalir di lisan manusia dengan sifat-sifat ketuhanan. Kalau nama ini bukan berasal dari Allah, mustahil bisa memiliki sifat-sifat ini. Karena mesti beda antara konsepsi Tuhan dengan konsepsi makhluk. Antara Rabb dengan makhluk, antara Khalik dengan makhluk. Allah menyebut dirinya Khalik. Quran surah 15 ayat ke-28. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliq, saya Khalik, kamu makhluk. Beda sifat Khalik dengan makhluk. Karena itu terusan dari ayat-ayat ini menerangkan perbedaan sifatnya. Allahus Samad. Sifat-sifat Tuhan itu mesti jadi acuan. Saya turunkan dalil-dalilnya. Misal, Qul huwallahu ahad. Samad jadi acuan. Perhatikan. Samad jadi acuan. Satu. Nggak mungkin Anda bisa mengacu pada yang lebih daripada satu. Pengumuman disampaikan oleh orang pertama, insya Allah jam 7 ada pernikahan. Orang kedua mengatakan, insya Allah jam 7:15 pernikahan dimulai. Orang ketiga ada toleransi, jam 7:30 dimulai. Mana yang mau Anda jadikan pegangan? Tuhan satu mengatakan, saya mau turunkan rahmat hari ini. Tuhan dua mengatakan, jangan dulu, tahan dulu, saya mau azab dulu. Tuhan tiga mengatakan, jangan diazab, jangan turunkan rahmat. Tengah-tengah aja, standby. Mustahil. Maka turun kemudian kaidah. Quran surah ke-21 ayat 22. Qul law kana fihi ma'alihatun illallahu la fasadata. Muhammad umumkan pada mereka. Kalau di langit dan bumi ada banyak Tuhan selain Allah, yang satu saja, mesti satu, maka kacau urusan bumi dan langit ini. Satu pengen hujan, yang satu pengen berawan. Satu pengen petir, yang satu jangan dulu. Semua mengatakan ini mengatakan itu. Kapan terjadinya suasana kondusif di muka langit dan bumi? Besok kiamat, kata Tuhan satu lagi, jangan dulu. Bagaimana nanti bisa terjadi kebaikan? Maka akal kita disentuh oleh Quran. Lihat konsepsi akal dalam Quran. Di Quran itu jelas sekali kalimatnya. Menyebut Tuhan namanya jelas. Ibadah jelas. Tunjukkan pada saya, di kitab mana ada kejelasan saya Tuhan, sembah saya. Kamu bisa tunjukkan Tuhan itu mana? Bisa tidak? Mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau Islam sekalipun, aku minta bukti. Apakah kalian bisa membuktikan itu? Mana Tuhan? Bisa nggak kalian? Kalian buktikan, bisa nggak? Jangan cuma ngomong Islam garis lurus, Islam garis lurus, revolusi akhlak. Aku tanya sama kalian orang sedunia, buktikan sama saya mana Tuhanmu. Bisa nggak? Bisa nggak kalian? Orang kalau kececel cuman bicara, cuman belajar syariat saja, yang lain tidak paham, tidak ngerti, akhirnya orang pada mabuk begitu. Mabuk surga tetapi nggak tahu jalannya. Mabuk agama tapi nggak tahu biadab menjalankan akhlaknya. Ya? Cuma tanya, Tuhanmu mana? Buktikan Tuhanmu. Kamu buktikan sama aku, mana Tuhanmu? Bisa ada yang buktikan di sini. Aku pengen lihat Tuhanmu mana. Kamu buktikan sama aku. Mana Tuhanmu? Bisa nggak? Hah? Gak usah ngelas-ngelas dah. Tunjukkan mana Tuhanmu. Heran saya. Tapi kalau kamu tanya sama aku gampang. Mana Tuhanmu? Aku Tuhan. Aku bagian daripada Tuhan. Aku jawab. Kasih adalah zat dari Tuhan. Kita melakukan kebaikan itu adalah zat daripada Tuhan yang inginkan. Bukankah Tuhan itu maha pengasih? Kalau kamu bisa menjadi pengasih kepada semua umat, tidak menyinggung orang, tidak menyakiti orang, artinya kamu sudah mendapatkan zatnya Tuhan. Kamu sudah menjadi Tuhan bagi mereka, karena kamu sudah berusaha untuk mencintai mereka. Tuhan itu di sini, Tuhan nih. Ini Tuhan nih, Tuhan. Nih, matamu biar pada melek semua.
Nih aku Tuhan, aku ngaku Tuhan sekarang. Ketika aku berbuat baik kepada semua orang, itu Tuhan, aku Tuhan. Apa kamu bilang saya terlalu berlebihan katanya? Mengaku-ngaku sebagai Tuhan, ya aku Tuhan. Ketika aku melakukan sebuah kebaikan adalah zat bagian dari Tuhan yang Tuhan inginkan seperti itu. Sekarang aku mau tanya, Tuhan yang seperti apa? Suka memprovokasi, kamu mengaku dekat sama Tuhan, malu-maluin aja lu. Suka bikin hoax, bikin ujaran kebencian, suka menyakiti orang, lalu kamu mengaku diri bahwa kamu adalah dekat dengan Tuhan. Itu kan goblok. Lalu itu ajaran-ajaran dari mana? Itu ajaran setan dan ajaran iblis. Tuhan itu ada di diri kita. Tuhan adalah Anda. Ketika Anda melakukan kebaikan itu, Anda menjadi Tuhan. Bagus ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Anda bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kata Allah, jangan sekedar ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Fa'lam. Maka Anda mesti memiliki pengetahuan. Bahkan kalimatnya perintah, fi'il amr. Al-aslu fil amri yadullu 'alal wujub. Asal dari perintah itu menunjuk pada kewajiban. Fa'lam, ketahuilah, mesti tahu. Mesti tahu itu dengan ilmu. Makanya kalau diterjemahkan dengan penerjemahan ilmu saraf, maka kalimat ini akan berubah demikian. Maka hendaklah Anda punya pengetahuan. Annahu, untuk menetapkan la ilaha illallah. Untuk menetapkan, meyakinkan, memantapkan bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Kalimat la ilaha illallah ini kalimat Allah bersanding dengan pengetahuan ilmu. Sehingga dengan pengetahuan ini, nanti ketika Anda dipersoalkan seperti Nabi dulu dipersoalkan oleh orang-orang Quraisy, oleh masyarakat yang hadir di sekitarnya yang belum menerima risalah Islam, apa yang pertama kali mereka persoalkan? Konsepsi ketuhanan. Siapa Allah? Siapa Rabb kamu? Kenapa Tuhan kamu itu bukan Tuhan kita yang selama ini kita sembah? Saya kasih gambaran ya. Dulu tahun 2004 dibuka program kedokteran di salah satu kampus di Indonesia. Yang paling unik, ini kampus Islam, tapi berpartner untuk membuka fakultas kedokteran itu dengan salah satu sponsor yang meminta syarat ada satu mata kuliah yang diajarkan di situ, yaitu mata kuliah pluralisme, menganggap semua agama sama. Maka anehnya di fakultas kedokteran ada pelajaran pluralisme agama, kemudian datanglah tokoh agama lain mengajar di situ. Yang belajar di situ orang Islam. Salah satunya ada siswanya kemudian datang kepada kami, diajarkan oleh salah seorang tokoh di agama lain, mengatakan kalimat ini, lihat kalimatnya. Anda bisa bayangkan anak baru lulus SMA setingkat itu, nalarnya belum tajam, tiba-tiba dihadapkan pada persoalan itu. Kalian menyembah siapa? Allah. Kata orang ini, tidak, kalian menyembah batu. Ka'bah. Ka'bah kan batu. Mereka kemudian sepakat mengatakan, maaf Pak, Ka'bah itu bukan Tuhan kami. Ka'bah itu kiblat bagi kami. Lihat jawabannya. Lantas apa bedanya dengan kami? Patung kami pun kan kiblat juga buat kami. Tuhannya bukan itu, tapi itu kiblat buat kami. Anda mau jawab apa? Hari teman-teman sekalian, ada berita dalam Al-Quran. Iman kita itu mesti kuat. Di antara kekuatannya, antum mesti paham konsep tentang ketuhanan. Konsep ketuhanan dalam bahasa Arab disebut dengan uluhiyah namanya. Segala yang terkait dengan Allah. Jadi ketika Anda ditanya, kenapa kamu sembah Allah? Bukan Tuhan yang lain. Kenapa kamu memilih Allah? Bukan Tuhan yang lain. Kenapa ibadah kepada Allah tidak mengibadahi yang lain? Anda bisa jawab. Dan jawaban Quran begitu elegan. Luar biasa komprehensif. Ada jawaban dalil, ada jawaban rasionalitas akal. Kalau cuma pakai dalil saja, orang mungkin belum akan percaya. Ini ayatnya. Oh, jangankan kamu, kita juga punya ayat. Anda mau jawab apa? Nah, saya tunjukkan dengan singkat karena materi kita singkat ini. Ya, waktu kita sangat singkat. Lihat sini. Pertama, ketika Nabi dipersoalkan, Muhammad, siapa sih Tuhan kamu? Kamu bilang merawat, Rob, merawat, menyembuhkan, ya, mengampuni, memaafkan. Siapa Tuhan kamu? Lihat kalimatnya. Begitu keluar perintah dari Allah untuk mengenalkan. Pertama, dari segi namanya, Tuhan kita beda dengan yang lain yang dipertuhankan dari segi namanya. Perhatikan Quran surah ke-112. Surah paling favorit. Mewakili sepertiga Al-Quran. Kul, katakan Muhammad. Huwa, dia yang ditanyakan oleh mereka itu, siapa namanya? Tuhan yang kamu sembah, yang kamu yakini? Allah. Saya ulang ya. Allah. Kul huwa Allah. Karena orang-orang pada saat di zaman Nabi sudah punya nama-nama Tuhan. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat.
Mereka katakan, Muhammad, Tuhan kami punya nama. Ada Lata, ada Azza, ada Manat. Tuhan kamu siapa namanya? Jangan cuma bilang merawat, menyembuhkan, memaafkan. Tuhan kami juga merawat kami, menyembuhkan kami, memaafkan kami, mengampuni kami. Tuhan kamu siapa namanya? Lihat, Allah. Masya Allah. Allah. Dan bukan hanya Allah. Diberikan sifat yang paling indah, yang menegaskan dari segi nama saja, tidak ada yang bisa menyaingi. Qul huwallahu ahad. Ahad. Ada ahad, ada wahid, itu beda. Ada al-ahad, itu lain. Sekarang ada apa? Bukan. Bukan ahad, ini al-ahad. Kalau ahad, itu sifat satu-satunya, nggak ada duanya. Tapi kalau pakai al, itu berulang. Itu berulang. Dan bukan minggu ya. Bukan minggu, itu ada kisah. Nantilah kalau saya terangkan terlalu luas. Tapi Anda buka saja bukunya, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari, mendirikan NU 31 Januari 1926, punya 19 kitab. Anda buka kitab keduanya, namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Halaman ke-14, posisi paling kanan sebelah atas, baris ketiga sampai baris kelima. Baris ketiga dimulai dari pojok sini nih. Diterangkan di situ kenapa kemudian alasan ahad bisa jadi minggu salah satunya. Nah, ahad, qul huwallahu ahad. Lihat, ada ahad, ada wahid. Kalau wahid itu satu, mungkin ada dua. Satu, dua, tiga, wahid, itsnain, talata, arba'a, dan seterusnya. Tapi kalau ahad, satu yang tidak ada duanya. Satu yang tidak ada duanya. Sekalipun dikurangi akan kembali kepada yang satu. Karena nggak akan pernah ada dua di antara yang lain. Tapi kalau disebutkan wahid, akan berpeluang ada yang kedua, ketiga. Karena itu setiap disebutkan kalimat wahid, mesti melekat kalimat ketuhanan. Untuk mengikat yang wahid ini tidak kembali kepada yang lain. Wa ilahukum ilahu, harus pakai kata ilah. Wahid harus menggunakan kata ilah. Tapi setelah menggunakan kata ahad, tidak harus menggunakan kata ilah. Karena ahad itu hanya akan kembali pada yang satu. Lihat sini, saya bandingkan. Sekarang saya hapus. Bismillah. Tahan, saya lebih tahu mana yang harus dihapus ya. Insyaallah, bismillah. Antum. Baik. Insyaallah, iman antum kuat ya. Masya Allah. Fokus Bapak dan Ibu sekalian, sebelum tulisan ini menjadi gaib. Bismillah. Awas dalam tanda petik ya. Perhatikan sini. Siapa namanya? Qul huwa Allah. Sifat nama saja. Ini dari segi nama nih, lihat. Dari segi nama. Namanya sangat spesial. Dengan nama ini jelas menunjukkan Tuhan. Karena beda dengan nama-nama lain yang dipertuhankan. Saya ingin ingatkan dari sekarang, dan kajian ini tersambung live. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya tegaskan, ini kajian ilmiah. Berisi perbahasan-perbahasan ilmiah. Jadi kalau nanti ada hal yang tidak sepakat, dipersoalkan, mari persoalkan secara ilmiah. Dan saya siap berdiskusi. Oke? Jangan sampai nanti sedikit-sedikit, wah dipersoalkan jadi tersangka saya besok, gitu kan? Pak, kita lihat dulu. Yuk, kita lihat. Lihat sini ya. Sifatnya ahad. Ahad itu satu-satunya. Bukan hanya melekat pada sifat, tapi pada nama. Jadi kalaupun ini dikurangi satu, hanya akan tetap kembali pada esensi yang sama. Saya mau turunkan, misal, nama-nama yang dipertuhankan. Misal, untuk perbandingan saja. Dan silahkan, bagi yang meyakininya, itu kembali pada masing-masing. Karena dalam Islam ada kaidah. Quran surah kedua ayat 256. Paling kiri sebelah bawah. La ikraha fid din. Tidak boleh paksa orang untuk memeluk ad-din. Apa itu ad-din? Quran surah 3 ayat 19. Inna ad-dina indallahil Islam. Gak boleh paksa orang masuk Islam. Jadi gak ada kaidah di kita baik secara kasar ataupun halus. Gak boleh secara halus kasih orang Indomie supaya masuk Islam. Kasih orang uang supaya masuk Islam. Gak boleh. Apalagi memaksa. Todongkan pedang, todongkan ini itu gak boleh. Haram hukumnya. Hati-hati ya. Anda paksa orang masuk Islam dengan senjata, haram, Anda dosa. Dosa Anda. Maka dari itu saya ingin tegaskan. Yang isu-isu muncul sekarang, tembak orang, bunuh orang, bom orang, supaya menegakkan nilai-nilai keislaman, saya katakan itu keliru. Tidak sesuai dengan konsepsinya. Jadi kejadian Pak Herman. Di Jalan Tamrin itu, meledak bom. Setelah itu saya berangkat ke Lampung. Pertanyaan pertama sampai Lampung, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin jihad fisabilillah? Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Agak beda. Ayo sini, kembalikan. Sini. Misal ya, saya tuliskan misal. Misal Yesus. Misal saja, misal Wisnu, misal. Misal saja. Yuk kita bandingkan. Dan silakan masukkan nama-nama lain yang ingin dimasukkan. Kita cek.
Ahad, sifat Tuhan itu mesti beda dengan sifat makhluk. Jadi nggak mungkin sama. Awas, hati-hati, nggak mungkin sama. Jadi kalau Tuhan sifatnya sama makhluk, lantas apa bedanya Tuhan dengan makhluk? Harus beda. Ingat, itu konsep pertamanya. Maka Allah kenalkan dari nama dulu. Perhatikan, nama yang melekat pada Tuhan mesti beda dengan makhluk. Setiap dihilangkan hurufnya kembali pada nama yang sama, esensi yang sama. Yuk lihat, Allah. Saya ingin menghapus sekarang huruf ini, hamzahnya, hamzah wasal. Yuk kita hapus. Baca. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kembali kepada Allah. Saya hapus satu yang ini sebagai bandingan. Apakah menunjuk pada makna yang sama? Silahkan pahami sendiri. Saya hapus lagi satu. Lam pertama dihapus, otomatis tasdidnya dihapus. Baca. Lahu mulkus samawati wal ardh. Kembali kepada Allah. Saya hapus ini. Dan kalimatnya semua ada di Quran. Lillah ada. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu ada. Lahu mulkus samawati wal ardh. Di sini silahkan cek di semua kitab suci yang dianggap suci yang terkait dengan nama-nama Tuhannya. Apakah ketika dihapuskan namanya ada yang dihapus namanya dan kembali pada zat yang sama? Tidak akan pernah ditemukan. Saya hapus. Kita samakan, ini dua, ini dua. Amerika Serikat. Ini ormas Islam terbesar. Saya hapus jadi satu. Baca. Hu itu bentuk wakaf dari kata huwa. Huwa. Allahu la ilaha illa. Ketika Anda baca huwa, kemudian berhenti di huwa, maka A-nya tidak dibaca. Anda akan baca u. Allahu la ilaha illa hu. Kalau Anda teruskan huwa dibaca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wal hayyul qayyum. Wa-nya bunyi. Tapi kalau Anda kemudian wakafkan di situ, di kalimat huwa-nya, Quran surah kedua ayat 255 dikenal dengan ayat kursi itu. Allahu la ilaha illa hu. Wa-nya nggak bunyi. Jangan terlampau soleh. Huwa, tidak. Hu. Nah, ketika Anda tanya, siapa hu di situ? Huwa. Siapa huwa di situ? Kembali ke Quran surah 112. Kul huwa Allah. Kul huwa, katakan yang disebut huwa, dia itu Allah. Ketika Anda sebutkan siapa hu di sini? Huwa Allah. Kul huwa Allah. Huwa itu Allah. Saya hapuskan lagi. Sampai bingung mana penghapusnya. Lihat. Nih, saya hapus jadi satu. Baca. Saya hapuskan semuanya. Apa namanya? Ketika tidak kelihatan, ghaib namanya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ada semuanya. Tunjukkan pada saya, ketika saya hapus ini, di mana Tuhan Anda? Dari segi nama, dia ahad. Segi nama. Jadi ketika Allah ditanya, kemudian ditanyakan melalui Rasulnya, siapa nama Tuhanmu? Mustahil ada kalimat yang mengalir di lisan manusia dengan sifat-sifat ketuhanan. Kalau nama ini bukan berasal dari Allah, mustahil bisa memiliki sifat-sifat ini. Karena mesti beda antara konsepsi Tuhan dengan konsepsi makhluk. Antara Rabb dengan makhluk, antara Khalik dengan makhluk. Allah menyebut dirinya Khalik. Quran surah 15 ayat ke-28. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliq, saya Khalik, kamu makhluk. Beda sifat Khalik dengan makhluk. Karena itu terusan dari ayat-ayat ini menerangkan perbedaan sifatnya. Allahus Samad. Sifat-sifat Tuhan itu mesti jadi acuan. Saya turunkan dalil-dalilnya. Misal, Qul huwallahu ahad. Samad jadi acuan. Perhatikan. Samad jadi acuan. Satu. Nggak mungkin Anda bisa mengacu pada yang lebih daripada satu. Pengumuman disampaikan oleh orang pertama, insya Allah jam 7 ada pernikahan. Orang kedua mengatakan, insya Allah jam 7:15 pernikahan dimulai. Orang ketiga ada toleransi, jam 7:30 dimulai. Mana yang mau Anda jadikan pegangan? Tuhan satu mengatakan, saya mau turunkan rahmat hari ini. Tuhan dua mengatakan, jangan dulu, tahan dulu, saya mau azab dulu. Tuhan tiga mengatakan, jangan diazab, jangan turunkan rahmat. Tengah-tengah aja, standby. Mustahil. Maka turun kemudian kaidah. Quran surah ke-21 ayat 22. Qul law kana fihi ma'alihatun illallahu la fasadata. Muhammad umumkan pada mereka. Kalau di langit dan bumi ada banyak Tuhan selain Allah, yang satu saja, mesti satu, maka kacau urusan bumi dan langit ini. Satu pengen hujan, yang satu pengen berawan. Satu pengen petir, yang satu jangan dulu. Semua mengatakan ini mengatakan itu. Kapan terjadinya suasana kondusif di muka langit dan bumi?
Besok kiamat, kata Tuhan satu lagi, jangan dulu. Bagaimana nanti bisa terjadi kebaikan? Maka akal kita disentuh oleh Quran. Lihat konsepsi akal dalam Quran. Di Quran itu jelas sekali kalimatnya. Menyebut Tuhan namanya jelas. Ibadah jelas. Tunjukkan pada saya, di kitab mana ada kejelasan, saya Tuhan, sembah saya. Saya Tuhan, sembah saya. Kalau Anda temukan, potong kambing besok Idul Adha.